Mungkin teman-teman masih ingat video pertama kali yang muncul sekitar awal Maret atau akhir Februari ketika virus corona masuk ke Indonesia. Menurut saya saat itu banyak sekali video-video yang menyesatkan. Mungkin teman-teman masih ingat misalnya ada orang salaman kemudian hijau gitu. Kemudian ke dokter dipegang tangannya hijau gitu. Kemudian pegang map hijau semuanya. Nah, itu menurut saya adalah awal dari kita mendapatkan informasi yang nggak benar-benar amat. Saya nggak bisa bilang itu salah ya, tapi membuat semua masyarakat itu jadi takut akan penyebaran virus corona. Ditambah lagi kecepatan media sosial yang memuat informasi-informasi yang salah mengenai virus ini membuat orang jadi takut. Teman-teman juga mungkin masih ingat di Jawa Tengah ada seorang RT yang harus berurusan dengan yang berwajib gara-gara menolak pemakaman seorang perawat waktu itu. Semua orang se-Indonesia mengecam perbuatan itu, menganggap tidak manusiawi, menganggap tidak memiliki rasa empati, dan seterusnya. Tapi ternyata hal itu tidak membuat kemudian orang jadi sadar bahwa itu adalah sesuatu hal yang salah. Faktanya, hari ini virus ini makin dekat dengan kita. Saya lahir di sebuah desa namanya Desa Cikaso di Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Dalam beberapa hari ini, desa tersebut, desa saya, harus diisolasi. Mungkin kalimatnya diisolasi total untuk 5 hari ke depan. Dan setelah itu, justru jadi banyak bermunculan hal-hal yang menurut saya dungu ya. Jadi, informasi-informasi yang selama ini sesat mengenai corona itu akhirnya menghinggapi kita juga gitu. Menganggap bahwa orang-orang di desa saya nggak bersih, menganggap mereka jorok dan lain sebagainya, terus mengharapkan itu nggak menular ke desa tetangga dan lain sebagainya, seolah-olah desa saya itu adalah penyebar virus, seolah-olah kalau bertemu dengan orang di desa saya itu berbahaya. Saya nggak bisa bayangkan kalau kemudian itu nggak di karantina, kemudian sebagian orang yang ngantor di kantornya dijauhin, sebagian orang yang ke kampus di kampusnya dijauhin gitu. Sebagian orang yang misalnya bertemu dengan tetangga desa, mereka malah jadi berjauhan gara-gara kita dari desa tersebut dan lain sebagainya. Menurut saya stop soal itu. Penyebaran virus ini tidak semudah yang kalian kira, tidak semudah yang kalian tonton di video, itu semuanya salah. Jadi penyebaran virus itu hanya bisa terjadi ketika ada droplet, ada yang loncat dari mulut dan itu terhirup lagi oleh kita. Sepanjang itu tidak terjadi, walaupun kita salaman dengan yang positif, insya Allah kita aman-aman saja. Yang penting, ini yang paling penting, kita tetap melakukan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan ketika sampai rumah, dan jangan sentuh dulu benda apapun ketika sampai rumah sebelum kita cuci tangan. Bila perlu cuci tangan pakai sabun, minimal 20-40 detik. Kemudian baju itu jangan disimpan di tempat penyimpanan baju kotor. Langsung kalau kalian punya mesin cuci, langsung ke mesin cuci. Kalau nggak punya, langsung dicuci sendiri. Itu beberapa hal protokol kesehatan yang bisa dilakukan, dan jangan percaya bagi kalian yang masih nonton video-video nggak jelas tentang bagaimana mudahnya menyebarkan virus corona. Itu semua bohong. Dan stop memberikan stigma negatif terhadap sebuah daerah atau sebuah keluarga yang menjadi korban atau menjadi positif virus corona. Ada lagi satu lagi terakhir. Bedakan antara positif corona, positif rapid, dan positif swab atau swab test gitu. Setelah kalian dites rapid 2 kali, karena mungkin harus dites 2 kali, itu Anda juga belum tentu jadi positif corona. Jadi ketika Anda menerima berita misalnya di satu daerah ada yang positif rapid, selesai di tangan Anda, jangan disebar kemana-mana karena juga belum tentu positif orangnya. Demikian, dan tetap sehat, tetap jaga kesehatan.